Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Silviana Damayanti dari PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan mempersembahkan tugas media pembelajaran saya. Oke, mari kita simak pembelajaran pada kali ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan belajar tentang Pancasila. Apakah adik-adik udah tahu Pancasila itu apa? Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila memiliki 5 nilai dasar, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. 3. Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang keempat adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Mengapa Pancasila itu dijadikan dasar negara? Pancasila dijadikan dasar negara itu karena Pancasila menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dasar formal kedudukan Pancasila dasar negara Republik Indonesia itu tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Pengertian kata dengan berdasarkan kepada hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 18 /MPR /1998 tentang penyebutan ketentuan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau Science des Ideas. Ciri-ciri ideologi. Apa saja sih ciri-ciri dari ideologi? Ciri yang pertama yaitu mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Selanjutnya materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pada perkembangannya, ideologi dibagi menjadi dua, yakni ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Arti Pancasila sebagai ideologi terbuka merujuk pada kemampuannya untuk menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang dimilikinya, sehingga Pancasila itu selalu relevan dan dapat diterapkan dari masa ke masa. Nilai di dalamnya pun dapat dijadikan acuan untuk bermasyarakat dan bernegara dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ataupun religi. Sebaliknya, ideologi tertutup itu bersifat kaku, dogmatis, dan sempit. Ideologi semacam ini biasanya itu sudah mutlak dan sulit untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksananya. 3. Nilai praktis yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran ketiga yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Pengamalannya adalah saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan cara memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah masing-masing. Memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya dengan saling berbagi oleh-oleh, makanan, atau hadiah. Lalu, membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin, seperti sholat 5 waktu atau beribadah ke gereja. Selanjutnya, membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas, misal saat makan, tidur, atau berpergian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai pengamalannya yaitu menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selanjutnya, menjaga kerukunan antar tetangga, lalu menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, lalu menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga, lalu melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang disepakati di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tidak main hakim sendiri, lalu mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat dengan jalan musyawarah. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai pengamalannya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Selanjutnya, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Lalu, menanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Misalnya dengan membiasakan mengkonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai pengamalannya yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati serta menunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pengamalannya yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang terakhir, menghormati hak orang lain. Pembelajaran keempat yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita simak penjelasannya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Rapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Gun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang.
Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peta menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi... Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Terima kasih. Pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya.